Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Kelas Terapis, channel orang-orang yang ingin menjadi seorang terapis. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1943 Hijriah bagi Anda yang melaksanakannya. Mohon maaf apabila selama ini saya membuat kesalahan dalam membuatkan video, mohon dimaafkan, dan semoga di 1 Syawal ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke, mari kita bahas pembahasan berikutnya, yaitu induction part pertama. Sebelumnya kita sudah membahas masalah pre-induction sampai 3 part ya. Dan sekarang kita akan masuk di induction part 1. Kenapa part 1? Karena memang di induction hipnoterapi saya akan membagi 3 part ya. Yang pertama adalah part 1 ini, induction untuk orang-orang yang dikatakan mudah. Yang kedua nanti induction untuk orang-orang yang dikatakan menengah atau sulit ya. Di part ketiga, induction itu untuk orang-orang yang dikatakan sangat sulit. Oke. Maka dari itu di sesi hipnoterapi part 6 kita akan membahas masalah induction part 1. Mari kita mulai pembahasannya. Oke. Yang harus Anda perhatikan adalah sebelum melakukan induction, Anda harus perhatikan pertama model pembelajaran. Oke. Di sebelumnya, di pre-induction sebelumnya ya, kita sudah membahas masalah learning model daripada seseorang. Kenapa harus wajib mengetahui learning model seseorang? Karena ini berhubungan dengan script yang akan Anda buat ya. Script induction yang akan Anda buat. Itu yang harus dipahami. Yang selanjutnya adalah kosakata yang digunakan. Induction ya, seseorang yang ingin dimasukkan ke induction adalah murni itu permainan kosakata, seni berkomunikasi. Maka dari itu kosakata yang digunakan itu harus diperhatikan. Apabila kosakata Anda digunakan tidak tepat, kemungkinan besar akan tidak enak didengar. Dan yang terakhir adalah intonasi suara. Di intonasi suara, di sesi hipnosis sebelumnya kita sudah bahas bagaimana pentingnya intonasi suara. Dan seperti yang saya contohkan ini adalah permainan intonasi suara. Ada naik, ada turun, tidak datar. Oke, ini yang harus dipahami. Ingat ya, yang harus Anda perhatikan ketika melakukan induction adalah 3. Model pembelajaran, kosakata yang digunakan, dan intonasi suara. Jelas ya sampai sini ya. Nanti dalam penjelasan yang sekarang ini Anda akan paham di mana sih letak model pembelajaran, di mana letak kosakata yang digunakan, dan di mana letak intonasi suara. Seberapa pentingnya 3 komponen ini dalam melakukan induction. Oke, lanjut. Script induction untuk klien mudah ya. Prinsip dasarnya dari induction ini adalah pertama pendahuluan, yang kedua relaksasi total tubuh. Dan waktu yang digunakan itu 10-15 menit. Untuk waktu klien yang menengah itu bisa 15-20-30 menit. Dan untuk klien suyat yang dikatakan sulit itu bisa 30-60 menit. Oke, jadi memang berbeda-beda. Maka dari itu yang kita mulai sekarang adalah untuk klien yang mudah. Jadi ketika Anda nanti berjumpa dengan klien yang mudah, Anda bisa melakukannya. Jelas ya? Jadi di part pertama induction ini khusus untuk klien yang mudah. Itu yang harus dipahami untuk Anda semuanya. Oke, mari kita mulai. Saya akan memberikan satu script ya, script induction ya, yang Anda mungkin bisa gunakan atau Anda mungkin bisa modifikasi, terserah Anda ya. Yang penting Anda bisa paham, Anda bisa tahu bagaimana induction ini, bagaimana script ini bekerja. Oke. Nah, inilah script yang saya akan berikan kepada Anda di part pertama ini ya. Bagian pertama ingat apa? Pendahuluan. Nah, saya akan contohkan ya. Baik Bapak dan Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan relaksasi sejenak agar fisik dan pikiran dapat beristirahat untuk sejenak. Anda boleh menutup mata atau mengatur fisik Anda, mengatur posisi ternyaman, mengatur posisi duduk yang nyaman agar Anda benar-benar mendapatkan kenyamanan yang sempurna. Silakan Anda niatkan di dalam hati, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Saya ulang sekali lagi, silakan niatkan di dalam hati dan berbicaralah di dalam hati, saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Mulai sekarang, Anda hanya fokus dengan suara saya. Dan jika ada suara-suara lain di sekitar Anda, abaikan saja. Oke, maksudnya apa? Kita lihat ya.
ketika Anda mendapatkan klien misalkan seorang laki-laki, ya Anda mungkin bisa baik Bapak, ya, atau mungkin kalau sungkan memanggil Bapak, mungkin Anda bisa menyebutkan Anda, itu lebih sopan ya, karena Anda itu bisa dipakai dengan perempuan ataupun laki-laki ya. Baik, Anda sebentar lagi kita akan melakukan relaksasi sejenak. Jadi maksudnya apa? Pendahuluan di sini adalah menyiapkan posisi klien, menyiapkan posisi Suyat untuk nyaman. Karena ingat, kunci daripada keberhasilan induction adalah salah satunya adalah posisi duduk atau tidurnya Suyat. Itu mempengaruhi. Yang selanjutnya adalah posisi lingkungan sekitar. Maka dari itu di hipnosis dan hipnoterapi itu berbeda sekali. Kalau di hipnoterapi Anda bisa menggunakan itu di tempat yang ramai sekalipun. Tapi kalau hipnoterapi itu tidak bisa. Anda memang harus memilih tempat yang memang benar-benar privacy ya. Jauh dari kebisingan, jauh dari keramaian ya. Jadi memang benar-benar supaya klien itu fokus dengan suara Anda. Ya, suara saya ya. Misalkan saya menjadi seorang terapis. Nah, silakan Anda niat di dalam hati, maksudnya apa? Jadi kita membantu Suyat juga untuk self hipnosis ya. Jadi hipnosis diri sendiri. Dengan dia berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran, itu secara tidak langsung sudah memasuki kondisi hipnosis. Ketika memang dia niatnya untuk relaksasi. Itu yang harus dipahami. Jadi kita membantu juga agar apa? Mempercepat untuk masuk ke kondisi hipnosis. Maka ingat sekali lagi, Anda jangan lupakan ya, menuntun klien untuk meniatkan di dalam hati memasuki relaksasi ya. Saya berniat memasuki relaksasi fisik dan pikiran. Oke, itu yang dipahami. Terus mulai sekarang Anda hanya fokus dengan suara saya. Jika ada suara-suara lain di sekitar Anda, abaikan saja. Maksudnya apa? Ini menekankan bahwasanya dia hanya fokus dengan suara kita sebagai seorang terapis. Paham ya sampai sini ya? Kenapa saya menjelaskan ini? Karena Anda biar paham, nanti bisa memodifikasi skrip-skrip yang saya berikan sesuai dengan yang di lapangan. Oke, lanjut ya, bagian kedua adalah relaksasi tubuh. Ya, saya akan bacakan ya. Inilah fungsi daripada intonasi suara. Ya, baik, mari kita mulai proses menuju relaksasi ini. Sekarang rasakan seluruh tubuh Anda benar-benar menjadi sangat rileks dan nyaman. Benar-benar beristirahat, sangat ringan, lemas, dan malas tanpa daya. Sekarang, Anda bisa merasakan tubuh Anda benar-benar memasuki kondisi rileks. Rileks yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Silakan Anda rasakan. Nah, stop sampai sini ya. Coba lihat, silakan Anda rasakan, garis miring perhatikan. Maksudnya apa? Di sini adalah pilihan. Silakan Anda rasakan, ini adalah model pembelajaran orang kinestetik. Silakan Anda perhatikan, itu adalah model pembelajaran orang visual. Anda bisa memodifikasi sesuai dengan model pembelajaran Suyat yang Anda tangani. Maka dari itu apa? Saya bilang skrip ini adalah panduan untuk Anda bisa memodifikasi sendiri ya tentang skrip yang Anda gunakan nanti. Oke, saya lanjut dulu ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan merasakan kondisi rileks dan nyaman, Anda bisa berbicara di dalam diri. Wahai tubuh, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki relaksasi sempurna. Sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar beristirahat secara sempurna. Nah, ini kita kembali lagi menuntun dia self-hypnosis. Dan hati-hati, untuk menuntun ini Anda harus pelan-pelan. Oke, sebagai contoh misalkan seperti ini ya. Wahai tubuh, ya. Jadi Anda cukup bilang, Bapak atau Ibu, ikuti saya berbicara di dalam diri ya. Wahai tubuh, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, aku perintahkan saat ini juga engkau memasuki relaksasi yang sempurna. Sehingga saat ini juga engkau menjadi sangat malas, sangat lemas, dan benar-benar beristirahat secara sempurna. Oke. Itu yang harus dipahami. Kita harus menuntun dia untuk masuk ke kondisi hipnosis. Dan kita menuntun dia untuk self-hipnosis. Jelas ya sampai sini ya? Nah, coba lihatlah. Di
di dalam kosakata itu jangan sampai ada yang ambigu, ya, jangan sampai ada yang ambigu, dan jangan sampai Suyat tidak tahu apa yang dikatakan. Oke, ya, luar biasa sekali, karena saat ini seluruh tubuh Anda benar-benar memasuki relaksasi yang sangat sempurna. Bahkan saat ini juga ia menjadi sangat malas dan lemas. Saya percaya dengan kekuatan imajinasi dan kepekaan Anda terhadap perubahan di dalam tubuh Anda. Dan saya percaya juga, atau saya juga percaya, Anda bisa merasakan seluruh tubuh Anda kini menjadi rileks dan sangat rileks. Bahkan sedemikian rileksnya, sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkan bagian manapun dari tubuh Anda sulit untuk digerakkan. Semakin Anda mencoba menggerakkan bagian tubuh, maka semakin Anda ditarik masuk ke kondisi rileks yang sangat dalam. Oke, maksudnya apa? Kita lihat ya. Luar biasa sekali. Jadi kita memberikan reward kepada Suyat ya atas kerjasamanya ya. Karena saat ini seluruh tubuh Anda benar-benar memasuki rileks yang sangat sempurna. Kita tekankan dia, kita yakinkan dia bahwasanya sekarang tubuh dia itu benar-benar masuk ke kondisi rileks. Bahkan saat ini juga ia menjadi sangat malas dan lemas. Kita tekankan lagi dan kita yakinkan lagi. Saya percaya memberikan reward ya. Ketika saya percaya berarti seorang terapis memberikan reward, memberikan penghargaan kepada Suyat tentang apa? Kekuatan imajinasi dan kepekaan Anda terhadap perubahan di dalam tubuh Anda. Jadi kita memberikan rewardnya. Dan saya juga percaya diberikan reward lagi. Anda bisa merasakan seluruh tubuh Anda kini menjadi rileks dan sangat rileks. Maksudnya apa? Kita memberikan reward terhadap Suyat karena apa? Sudah bekerja sama, ya, dia melaksanakan self hipnosis yang kita bimbing untuk masuk ke kondisi hipnosis dan menjadikan tubuhnya rileks dan sangat rileks. Oke. Bahkan sedemikian rileks ya, sehingga ketika Anda mencoba untuk menggerakkan bagian manapun dari tubuh Anda sulit digerakkan. Semakin Anda mencoba menggerakkan bagian tubuh, maka semakin Anda ditarik masuk ke kondisi rileks yang sangat dalam. Ini maksudnya apa? Kita tekankan, ya. Kita tekankan kepada Suyat bahwasanya kalau semakin kamu menggerakkan tubuh, percaya atau tidak, ya, maka tubuh kamu semakin malas untuk digerakkan. Nah, jelas ya sampai sini. Ini adalah skrip untuk Suyat yang dikatakan mudah, ya. Simple kan? Ya, karena kita berbicara dengan orang yang cukup mudah. Nanti berbeda lagi dengan orang yang terbilang menengah dan sulit. Kalau yang sulit memang kita skripnya agak panjang, ya. Oke. Sampai sini, jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Tim kelas terapis akan membalas pertanyaan satu persatu yang sudah masuk di kolom komentar. Dan yang harus diingat kembali bahwasanya tim terapis akan membalas komentar-komentar yang relevan dengan video yang ditontonnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.